Jam di dinding menunjukkan pukul 3.09 ketika suara pagar rumah terdengar berderit pelan. Malam itu sebenarnya sudah hampir membuatku terlelap. Tetapi entah mengapa sejak 1 jam sebelumnya hatiku terasa tidak tenang. Aku masih berbaring membelakangi pintu kamar sambil menatap layar ponsel yang sudah redup ketika suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Aku tahu itu suamiku, Dimas. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari cara dia pulang malam itu. Langkahnya terdengar terburu-buru, kemudian berhenti beberapa detik tepat di depan pintu kamar. Saat pintu akhirnya terbuka, aku pura-pura tidur. Aku tidak tahu bahwa beberapa menit kemudian, hanya karena sebuah nama yang muncul di layar ponselnya, hidupku akan berubah dan aku akan mulai mempertanyakan hampir semua hal tentang pernikahanku. Yang paling menyakitkan bukanlah ketika aku menemukan nama seorang perempuan di HP suamiku, tetapi ketika aku sadar bahwa nama itu sudah pernah kudengar bertahun-tahun lalu, pada sebuah kejadian yang selama ini kukira tidak ada hubungannya dengan rumah tanggaku. Dimas masuk perlahan dan meletakkan tas kerjanya di kursi. Aku bisa mencium aroma udara malam yang menempel di jaketnya. Biasanya kalau pulang larut, dia akan langsung mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Tetapi malam itu dia justru berdiri cukup lama di dekat meja, seperti sedang memastikan sesuatu. Aku membuka mata sedikit melalui celah kelopak mata. Dari pantulan kaca lemari, aku melihat Dimas mengambil ponselnya dan memeriksa layar. Ada satu pesan masuk. Wajahnya langsung berubah. Dia cepat-cepat mematikan layar dan memasukkan ponsel ke saku celananya. Aku menutup mata lagi. Belum tidur? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Tidur, jawabku singkat. Berpura-pura mengantuk. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian terdengar suara air dari kamar mandi. Aku membuka mata dan memandang langit-langit. Selama 8 tahun menikah, aku mengenal Dimas sebagai lelaki yang sederhana, tidak banyak tingkah, dan selalu terbuka soal pekerjaannya. Dia bekerja sebagai supervisor operasional di sebuah perusahaan distribusi di kota Arwana, sedangkan aku mengelola toko kue kecil di depan rumah. Kami tidak hidup berlebihan, tetapi selama ini aku merasa cukup bahagia. Kami memang pernah bertengkar, terutama karena masalah pekerjaan dan keuangan, tetapi tidak pernah sampai membuatku berpikir bahwa Dimas menyimpan rahasia besar. Justru beberapa minggu terakhir, perubahan kecil mulai terlihat. Dimas sering pulang lebih malam. Kalau biasanya dia memberi kabar ketika ada pekerjaan tambahan, belakangan dia hanya mengirim pesan singkat seperti, "Masih ada urusan." Ketika kutanya urusan apa, jawabannya selalu sama, "Masalah kantor." Aku mencoba percaya karena tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga. Namun malam itu, sesuatu dalam diriku seperti memaksaku untuk tidak mengabaikannya. Setelah Dimas selesai mandi, dia keluar dengan rambut masih basah. Dia duduk di tepi kasur dan kembali mengambil ponsel. Aku masih membelakanginya. Tiba-tiba layar ponsel itu menyala cukup terang. Aku tidak berniat mengintip. Sungguh. Tetapi posisi Dimas membuat nama yang muncul di layar terlihat jelas dari tempatku berbaring. Hanya 3 detik. Mungkin kurang. Tetapi 3 detik itu cukup untuk membuat dadaku seperti dihantam sesuatu. Nama yang muncul adalah Nadira K. Aku langsung terdiam. Aku pernah mendengar nama itu. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Bertahun-tahun lalu, sebelum menikah dengan Dimas, aku pernah melihat nama yang sama di sebuah buku catatan milik Ibu Dimas. Saat itu aku masih menjadi calon istrinya. Aku sedang membantu membereskan rumah keluarga Dimas setelah ayahnya meninggal. Di antara beberapa dokumen lama, aku menemukan sebuah foto seorang perempuan muda bersama Dimas. Ketika kutanya siapa perempuan itu, Ibu Dimas hanya tersenyum tipis dan berkata, "Teman lama." Setelah itu aku tidak pernah menanyakan lagi. Aku bahkan sudah melupakannya. Setidaknya begitulah yang kukira. Tetapi sekarang nama itu muncul di HP suamiku pada pukul 2:07 pagi. Aku memejamkan mata lebih erat agar Dimas tidak tahu bahwa aku sudah melihatnya. Tak lama kemudian, kasur bergerak. Dimas berbaring di sampingku. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Aku mencoba tidur, tetapi pikiranku berputar kemana-mana. Siapa Nadira?
Mengapa dia menghubungi Dimas tengah malam? Dan mengapa Dimas terlihat begitu panik ketika melihat pesan tersebut? Sekitar 15 menit kemudian, Dimas tertidur. Aku menunggu cukup lama. Ketika napasnya mulai teratur, aku perlahan bangun dan mengambil segelas air. Aku sengaja tidak menyentuh HP-nya. Aku hanya ingin menenangkan diri. Namun saat aku kembali ke tempat tidur, sesuatu yang tidak sengaja kulihat membuatku semakin bingung. Dimas ternyata tidak benar-benar tidur. Matanya tertutup, tetapi tangannya menggenggam ponsel erat di bawah bantal. Aku kembali berbaring. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, Dimas bersikap seperti biasa. Dia bahkan membuatkan kopi untukku sebelum berangkat kerja. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku tersenyum kecil. "Semalam kurang tidur." Dimas menatapku beberapa detik. "Kenapa?" "Tidak apa-apa." Dia mengangguk lalu bersiap pergi. Sebelum keluar, dia mencium keningku seperti biasanya. Tetapi justru saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat pikiranku semakin kacau. Di saku jaket Dimas terdapat sebuah amplop putih kecil. Sebagian ujungnya terlihat keluar. Aku hampir bertanya, tetapi Dimas langsung mengambil jaket itu dan memasukkannya ke dalam tas. "Aku berangkat dulu." Setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tengah. Aku mulai sadar bahwa masalahnya bukan sekadar sebuah nama di HP. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Dimas. Namun aku juga tahu, kalau aku langsung menuduhnya, mungkin aku akan menghancurkan rumah tanggaku hanya berdasarkan kecurigaan. Karena itu aku memilih diam. Aku menunggu. Dan keputusan untuk menunggu itulah yang akhirnya membuatku menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah kubayangkan. Siang harinya, ketika sedang mengantarkan pesanan kue ke sebuah kafe, aku melihat mobil Dimas berhenti di seberang jalan. Padahal kantornya berada hampir 7 kilometer dari tempat itu. Aku menghentikan motorku dan memperhatikan dari kejauhan. Dimas turun dari mobil. Dia tidak sendirian. Seorang perempuan berdiri di dekat pintu sebuah toko buku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi ketika perempuan itu menoleh, jantungku seperti berhenti. Aku mengenali wajah tersebut dari foto lama yang pernah kulihat bertahun-tahun lalu. Itu Nadira. Perempuan yang namanya muncul di HP Dimas pada pukul 3.09 pagi. Aku berdiri di balik sebuah papan iklan. Tidak berani mendekat. Mereka berbicara cukup lama. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kemesraan. Justru ekspresi Dimas terlihat sangat serius. Kemudian Nadira memberikan sesuatu kepada Dimas. Sebuah map coklat. Dimas menerimanya dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu mereka berpisah. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang perjalanan, satu pikiran terus menghantui. Kalau Nadira memang seseorang dari masa lalu Dimas, mengapa mereka bertemu diam-diam? Apa isi map itu? Dan mengapa semuanya dilakukan tanpa sepengetahuanku? Sesampainya di rumah, aku menemukan sesuatu di atas meja ruang tamu. Sebuah amplop putih. Entah bagaimana amplop itu bisa berada di sana. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di bagian depan. Untuk Rani. Jangan biarkan Dimas mengetahui bahwa aku sudah memberitahumu. Saat membaca kalimat itu, seluruh tubuhku terasa dingin. Aku bahkan belum sempat membuka amplop tersebut ketika suara motor Dimas terdengar dari depan rumah. Dia pulang lebih cepat dari biasanya. Dan saat pintu terbuka, matanya langsung tertuju pada amplop yang sedang kugenggam. Wajahnya seketika pucat. Untuk pertama kalinya selama 8 tahun pernikahan kami, aku melihat ketakutan yang begitu jelas di mata suamiku. "Rani." Suaranya bergetar. "Dari mana kamu mendapatkan amplop itu?" Aku menatapnya tanpa menjawab. Karena saat itu aku tahu, apapun yang selama ini disembunyikannya, malam itu rahasia tersebut sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dimas berdiri beberapa langkah di depanku tanpa bergerak. Sementara amplop putih itu masih berada di tanganku. Untuk beberapa detik kami hanya saling menatap. Aku bisa melihat wajahnya berubah dari terkejut menjadi gelisah.
Lalu seperti seseorang yang sedang mencari jawaban yang tepat. Aku tanya sekali lagi, "Rani, kamu dapat dari mana?" Katanya. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi justru itu yang membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar di balik amplop tersebut. Aku menarik napas panjang. Aku menemukannya di meja. Dimas menoleh ke arah meja, kemudian kembali melihatku. "Kamu sudah membacanya?" Aku menggeleng. "Belum." Dia mengulurkan tangannya. "Kasih ke aku." Aku tidak menyerahkannya. "Kenapa?" "Karena itu bukan urusanmu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Selama 8 tahun menikah, hampir semua masalah kami selalu dibicarakan bersama. Tetapi sore itu, untuk pertama kalinya Dimas mengatakan sesuatu yang membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku memegang amplop itu lebih erat. "Kalau bukan urusanku, kenapa ada namaku di sana?" Dimas terdiam. Pertanyaan itu membuatnya tidak bisa menjawab. Aku akhirnya membuka amplop tersebut di hadapannya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi dokumen dan satu foto lama. Aku mengambil foto itu terlebih dahulu. Di sana terlihat Dimas saat masih jauh lebih muda berdiri bersama Nadira. Namun yang membuatku terkejut bukan keberadaan Nadira. Di belakang mereka ada sebuah bangunan dengan papan nama yang kukenal. Bangunan itu adalah rumah lama keluarga Dimas. Aku membalik foto tersebut. Di belakangnya terdapat tulisan tangan. "Kalau suatu hari Rani mengetahui semuanya, jangan sembunyikan lagi." Aku menatap Dimas. "Apa maksudnya ini?" Dimas mengusap wajahnya. "Aku bisa jelaskan." "Jelaskan sekarang." Dia menarik kursi dan duduk. Wajahnya terlihat sangat lelah. "Nadira bukan selingkuhanku." Aku tertawa kecil karena kalimat itu bahkan belum pernah keluar dari mulutku. "Aku tidak mengatakan dia selingkuhanmu." Dimas menunduk. "Tapi kamu berpikir begitu." Aku tidak menjawab. Dimas kemudian menjelaskan bahwa Nadira adalah anak dari sahabat lama ayahnya. Bertahun-tahun lalu, ketika Dimas masih kuliah, ayahnya pernah terlibat dalam sebuah usaha keluarga yang mengalami masalah besar. Ada sejumlah dokumen perusahaan yang hilang dan sebuah utang yang ternyata tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dimas tidak pernah bercerita kepadaku karena dia mengira persoalan itu sudah selesai. Tetapi beberapa bulan lalu, Nadira menghubunginya karena menemukan dokumen lama milik ayahnya. Dokumen itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan transaksi yang terjadi bertahun-tahun lalu. "Lalu kenapa kamu menemuinya diam-diam?" tanyaku. Karena aku belum yakin apa yang dia temukan itu benar. Aku menggeleng. "Kalau begitu kenapa harus tengah malam?" Dimas menarik napas. "Aku tidak bertemu dia tengah malam. Pesan itu datang tengah malam. Aku baru menemuinya siang tadi." Aku terdiam. Penjelasan itu masuk akal. Tetapi masih ada terlalu banyak hal yang belum terjawab. "Kenapa kamu tidak pernah cerita kepadaku?" tanyaku. Dimas menatapku. "Karena aku takut kamu ikut terseret." Aku semakin bingung. "Terseret kemana?" Dimas tidak langsung menjawab. Dia mengambil salah satu dokumen dari amplop. "Lihat nama ini." Aku membaca sebuah nama yang tercetak di sana. Nama itu tidak asing. Aku mengenal orang tersebut sebagai salah satu pelanggan tetap toko kuenya. Tetapi aku tidak pernah tahu bahwa orang itu ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Dimas. "Apa hubungannya?" tanyaku. Dimas menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, sebelum kami menikah, orang tersebut pernah bekerja sama dengan ayahnya. Ada transaksi besar yang kemudian menimbulkan kerugian. Anehnya, beberapa bukti menunjukkan bahwa kesalahan tersebut justru diarahkan kepada ayah Dimas. Dimas selama ini berusaha mencari bukti bahwa ayahnya tidak bersalah. Nadira membantu karena ayahnya juga pernah terlibat dalam persoalan itu. Aku membaca satu persatu dokumen tersebut. Semakin kubaca, semakin terasa bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada sekadar hubungan antara suami dan perempuan lain. Namun masih ada satu hal yang menggangguku. Kalau semuanya tentang urusan lama, kenapa Nadira menulis agar kamu tidak tahu bahwa dia memberitahuku? Dimas terdiam.
Aku langsung menatapnya. Nah, itu yang belum kamu jelaskan. Dimas menundukkan kepala. Karena aku belum memberitahu Nadira bahwa aku sudah memutuskan sesuatu. Apa? Menyelesaikan utang orang lain dengan menjual rumah? Dimas mengangguk pelan. Aku tidak ingin kamu tahu karena aku tahu kamu pasti akan menolak. Aku berdiri. Tentu aku akan menolak. Itu rumah warisan keluargamu. Dan kita punya kebutuhan sendiri. Dimas tidak membantah. Dia hanya menatap lantai. Untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa selama beberapa bulan terakhir, perubahan sikap Dimas mungkin bukan karena perempuan lain. Dia mungkin sedang menghadapi masalah yang tidak pernah diceritakannya. Tetapi sebelum aku sempat merasa lega, ponsel Dimas berdering. Nama Nadira kembali muncul di layar. Dimas memandangku. Aku mengangguk. Angkat. Dia menjawab telepon. Suara Nadira terdengar samar dari seberang. Dimas hanya berkata beberapa kali, "Apa? Kamu yakin?" Kemudian wajahnya berubah pucat. "Aku akan ke sana sekarang." Telepon ditutup. Aku langsung bertanya, "Ada apa?" Dimas berdiri. Nadira menemukan sesuatu di rumah lama. "Apa?" Dia mengambil jaketnya. "Dokumen asli." "Dokumen apa?" Dimas menatapku cukup lama sebelum menjawab. "Bukti bahwa ayahku dulu dijebak." Aku ikut berdiri. Aku ikut. Dimas menggeleng. "Tidak, Rani. Aku ikut. Ini berbahaya." Aku terdiam mendengar kata terakhir itu. "Berbahaya bagaimana?" Dimas tidak menjawab. Dia hanya keluar dari rumah. Aku berdiri di depan pintu dan melihat mobilnya menjauh. Saat itulah aku sadar bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar rahasia suami dan istri. Ada sesuatu dari masa lalu yang ternyata masih mengejar keluarga kami sampai sekarang. Dan malam berikutnya, aku menemukan alasan mengapa Dimas begitu takut aku mengetahui semuanya. Malam itu aku tidak bisa hanya duduk menunggu Dimas pulang. Setelah hampir 1 jam tidak ada kabar, aku mencoba meneleponnya. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua juga sama. Pada panggilan ketiga, ponselnya tiba-tiba tidak aktif. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku mencoba menghubungi Nadira, tetapi aku tidak memiliki nomornya. Satu-satunya petunjuk yang kumiliki hanyalah rumah lama keluarga Dimas di Desa Sukamerta. Aku mengambil kunci mobil dan berangkat sendirian. Jalan menuju desa itu cukup sepi. Hujan tipis mulai turun ketika aku memasuki jalan yang dikelilingi pepohonan. Rumah tua keluarga Dimas berada di ujung jalan kecil. Saat aku tiba, suasana di sana gelap. Aku melihat mobil Dimas terparkir di depan, tetapi tidak ada siapapun di halaman. Aku memanggil namanya beberapa kali. Tidak ada jawaban. Pintu depan ternyata tidak terkunci. Aku masuk perlahan. Rumah itu masih menyimpan banyak barang lama. Foto keluarga, lemari kayu, meja makan, dan sebuah jam dinding yang sudah berhenti. Aku menyalakan lampu ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang rumah. Aku hampir berteriak, tetapi kemudian seorang perempuan muncul dari balik pintu. Itu Nadira. Wajahnya pucat. "Rani?" katanya. Aku mengangguk. "Dimas di mana?" Nadira menunjuk ke arah ruangan sebelah. "Di sana." Aku segera masuk. Dimas duduk di lantai sambil memegang sebuah kotak kayu tua. Ada luka kecil di dahinya. "Apa yang terjadi?" tanyaku panik. "Aku baik-baik saja," jawabnya. Nadira menjelaskan bahwa ketika mereka tiba, pintu belakang rumah sudah terbuka. Mereka menemukan beberapa barang berantakan. Seseorang tampaknya masuk sebelum mereka datang. Yang paling penting, kotak berisi dokumen lama hampir hilang. Untungnya Dimas menemukannya di bawah lantai kayu yang longgar. Aku menatap kotak tersebut. "Apa isinya?" Dimas membuka perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa kwitansi, surat perjanjian, dan buku catatan milik ayahnya. Salah satu dokumen menunjukkan transaksi yang selama ini dicari Dimas.
Ada tanda tangan yang berbeda dengan dokumen resmi yang pernah digunakan untuk menuduh ayahnya. Nadira berkata bahwa bukti tersebut bisa menunjukkan bahwa transaksi lama itu telah dimanipulasi. Namun aku masih memikirkan hal lain. Siapa yang masuk rumah ini? Tanyaku. Tidak ada yang menjawab. Kemudian Nadira berkata, itulah masalahnya. Dia mengambil satu kertas dari dalam kotak. Kami menemukan ini di dekat pintu belakang. Aku membacanya. Hanya ada satu kalimat. Berhenti mencari masa lalu kalau kalian tidak ingin kehilangan sesuatu yang kalian sayangi. Tanganku langsung dingin. Dimas melihatku. Itulah alasan aku tidak ingin kamu terlibat. Aku menatapnya marah. Kamu pikir dengan menyembunyikannya aku akan lebih aman? Dimas diam. Aku menahan air mata. Aku istrimu. Dimas, kalau ada masalah, seharusnya kita hadapi bersama. Wajah Dimas berubah. Dia mendekat dan berkata pelan. Aku tahu. Aku salah. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus di matanya. Nadira kemudian mengatakan bahwa ada satu bagian yang belum mereka ceritakan kepadaku. Aku menatapnya. Apa? Nadira mengambil foto lama dari tasnya. Foto itu memperlihatkan 3 orang. Ayah Dimas, ayah Nadira, dan seorang lelaki lain yang tidak kukenal. Orang ketiga ini adalah orang yang selama ini kami cari, katanya. Dia yang diduga memalsukan dokumen. Aku melihat foto itu cukup lama. Tiba-tiba aku mengenali wajah lelaki tersebut. Aku pernah melihatnya. Bukan di rumah Dimas. Bukan di foto lama. Tetapi di toko kue milikku. Lelaki itu adalah Pak Arman. Pelanggan YG beberapa kali datang membeli kue untuk acara keluarganya. Aku tidak pernah tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan masa lalu Dimas. Aku mengatakan hal itu kepada Dimas. Wajahnya langsung berubah. Kamu kenal dia? Dia pelanggan tokoku. Nadira menatap Dimas. Berarti dia masih dekat. Dimas mengangguk pelan. Kami mulai menyadari bahwa selama ini seseorang mungkin sengaja berada tidak jauh dari kehidupan kami. Namun aku tidak ingin langsung menuduh siapapun. Keesokan paginya kami membawa dokumen tersebut kepada seorang pengacara bernama Pak Rendra yang dikenal keluarga Dimas. Setelah memeriksa dokumen, dia mengatakan bahwa bukti itu cukup kuat untuk membuka kembali persoalan lama, tetapi harus diverifikasi secara resmi. Dimas akhirnya menceritakan semuanya kepadaku. Dia sebenarnya sudah mengetahui sebagian masalah itu sejak 6 bulan lalu. Dia bahkan beberapa kali pergi ke rumah lama tanpa sepengetahuanku. Dia takut jika aku mengetahui bahwa keluarganya sedang menghadapi persoalan hukum, aku akan meninggalkannya. Aku menatapnya dan berkata, aku kecewa bukan karena masalahmu. Aku kecewa karena kamu memilih menanggung semuanya sendirian dan membuatku merasa seperti orang yang tidak kamu percaya. Dimas menggenggam tanganku. Maaf. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih membutuhkan waktu untuk menerima semuanya. Namun malam itu, ketika kami pulang, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Video kedua memperlihatkan transaksi di sebuah kantor. Namun video ketiga membuatku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dalam video itu, terlihat seseorang yang kukenal sedang berbicara dengan lelaki yang selama ini kami cari. Aku menatap layar, lalu menatap Dimas. Itu, Dimas mengangguk. Orang dalam video tersebut adalah seseorang yang selama ini dipercaya keluarga kami. Dan ternyata dialah yang selama ini menyimpan rahasia paling besar. Tetapi sebelum kami sempat menonton video berikutnya, laptop tiba-tiba mati. Lampu rumah juga padam. Dalam kegelapan, terdengar suara ketukan 3 kali dari pintu depan. Kami saling menatap. Dimas berdiri dan meminta aku tetap di belakangnya. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Saat Dimas membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya ada sebuah amplop coklat di lantai. Di atasnya tertulis namaku. Aku mengambilnya. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama dan kalimat pendek yang membuatku merinding. Rani, kalau kamu ingin menyelamatkan pernikahanmu, jangan percaya semua yang dikatakan suamimu. Kalimat itu membuat suasana rumah menjadi sangat sunyi.
Aku menatap Dimas, sementara dia menatap foto yang baru saja keluar dari amplop. Apa maksudnya? Tanyaku. Dimas menggeleng. Aku tidak tahu. Aku mulai merasa ragu lagi. Setelah semua yang terjadi, aku tidak tahu mana yang harus dipercaya. Foto tersebut memperlihatkan Dimas sedang berdiri di depan sebuah kantor tua bersama Nadira. Di belakang foto terdapat tanggal yang menunjukkan kejadian beberapa bulan sebelum aku mengetahui masalah ini. Kamu bilang baru bertemu Nadira beberapa bulan terakhir, kataku. Dimas langsung menjawab, aku memang pernah bertemu dia sebelumnya. Kenapa kamu tidak bilang? Dimas terdiam. Karena waktu itu aku hanya ingin memastikan sesuatu. Aku menahan emosi. Berapa banyak lagi yang belum kamu ceritakan? Dimas menunduk. Aku akhirnya mengatakan bahwa aku membutuhkan kebenaran sepenuhnya. Tidak ada lagi setengah cerita. Dimas duduk dan mulai menjelaskan. Beberapa bulan sebelum pesan tengah malam itu, dia memang sudah bertemu Nadira 2 kali. Pertemuan pertama untuk membicarakan dokumen. Pertemuan kedua karena Nadira mengatakan ada seseorang yang mengawasi mereka. Dimas sengaja tidak memberitahuku karena takut aku panik. Namun dia mengakui satu kesalahan besar. Dia pernah menerima uang dari seseorang untuk menghentikan pencarian dokumen. Aku terkejut. Kamu menerima uang? Dimas mengangguk. Tapi aku tidak pernah menggunakan uang itu. Aku kembalikan. Kenapa kamu tidak bilang? Karena aku takut kamu mengira aku terlibat. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Selama ini aku selalu percaya bahwa suamiku adalah orang yang jujur. Tetapi ternyata dia menyimpan banyak keputusan sendiri. Aku tidak tahu apakah masih bisa mempercayainya sepenuhnya. Kemudian Nadira datang ke rumah kami. Dia membawa dokumen tambahan. Rani, aku harus menjelaskan sesuatu. Aku mempersilahkannya duduk. Nadira mengatakan bahwa orang yang memberikan uang kepada Dimas bukanlah Pak Arman. Orang tersebut justru seseorang yang sangat dekat dengan keluarga Dimas. Aku terkejut ketika mengetahui namanya. Itu adalah Pak Rendra, pengacara keluarga yang selama ini membantu kami. Aku langsung menatap Dimas. Kamu percaya kepada dia? Dimas menggeleng. Sekarang tidak lagi. Kami akhirnya menyadari bahwa selama ini beberapa informasi yang kami terima mungkin sengaja diarahkan agar pencarian bukti berhenti. Pak Rendra memiliki akses terhadap dokumen lama dan mengetahui langkah-langkah hukum yang bisa kami ambil. Kami memutuskan untuk tidak langsung menuduhnya. Sebaliknya, Dimas meminta bantuan seorang pengacara lain untuk memeriksa dokumen secara independen. Hasilnya mengejutkan. Beberapa dokumen yang selama ini dianggap asli ternyata memiliki tanda-tanda perubahan. Ada halaman yang diganti dan tanda tangan yang dipindahkan. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah catatan transaksi yang menunjukkan bahwa uang dalam jumlah besar pernah dipindahkan ke rekening perusahaan milik orang yang dekat dengan keluarga kami. Bukti itu akhirnya membuat kami memahami mengapa seseorang begitu berusaha menghentikan pencarian. Dimas kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku semakin sedih. Rani, aku sebenarnya sudah berniat menceritakan semuanya malam itu. Aku menatapnya. Malam ketika kamu pulang jam 2. Dia mengangguk. Aku pulang terlambat karena sebelum pulang aku bertemu seseorang yang memberitahu bahwa kalau aku terus mencari bukti, kamu bisa ikut terkena masalah. Aku terdiam. Kenapa kamu tidak cerita? Karena aku takut. Aku memejamkan mata. Selama ini aku mengira rasa takut adalah alasan seseorang berbohong. Tetapi malam itu aku mulai memahami bahwa Dimas berbohong bukan karena tidak mencintaiku, melainkan karena dia tidak tahu bagaimana melindungiku tanpa membuatku terluka. Namun tetap saja, kebohongan adalah kebohongan. Kami kemudian memutuskan untuk menyerahkan semua bukti kepada pihak berwenang. Setelah itu, beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Dimas mulai kembali bekerja seperti biasa. Aku mencoba kembali mengurus toko kue. Hubungan kami perlahan membaik, meskipun kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Sampai suatu sore, seorang pelanggan datang ke tokoku. Dia membeli beberapa kotak kue dan membayar tunai. Ketika dia pergi, aku melihat sebuah kertas kecil terselip di bawah kotak.
Aku membukanya. Tulisan di sana hanya satu kalimat. Kamu sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Aku langsung menelepon Dimas. Dia datang kurang dari 20 menit kemudian. Kami memeriksa rekaman kamera toko. Terlihat seorang lelaki mengenakan jaket gelap datang beberapa menit sebelum pelanggan tadi. Dia tidak membeli apapun. Dia hanya berdiri di depan toko, lalu pergi. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tetapi dari bentuk tubuh dan cara berjalan, Dimas merasa mengenal orang tersebut. Malam itu kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah saudara. Sebelum pergi, aku kembali ke kamar dan mengambil beberapa barang. Saat membuka laci meja, aku menemukan sebuah buku kecil yang selama ini tidak pernah kulihat. Buku itu ternyata milik Dimas. Aku membukanya. Ada catatan tanggal demi tanggal tentang semua kejadian yang dia alami sejak 6 bulan terakhir. Aku membaca beberapa halaman dan menemukan satu catatan bertanggal 3 hari sebelum malam dia pulang pukul 2 pagi. Tulisannya berbunyi, "Jika sesuatu terjadi padaku, orang pertama yang harus kulindungi adalah Rani. Jangan biarkan dia mengetahui alasan sebenarnya sebelum waktunya." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Kemudian ada halaman terakhir yang membuat tanganku gemetar. Di sana tertulis sebuah nama. Bukan Nadira. Bukan Pak Arman. Bukan Pak Rendra. Melainkan nama seseorang yang sama sekali tidak pernah masuk dalam kecurigaanku. Seseorang yang selama ini justru sering datang ke rumah kami dan dianggap keluarga sendiri. Saat Dimas masuk kamar, aku menunjukkan halaman itu. Wajahnya langsung berubah. "Kamu sudah membaca ini?" Aku mengangguk. "Siapa orang ini?" Dimas tidak menjawab. Aku mendesaknya. Akhirnya dia berkata pelan. Dia tahu semuanya sejak awal. "Kenapa kamu tidak pernah curiga?" tanyaku. Dimas menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Karena aku juga tidak pernah menyangka orang yang paling dekat dengan keluargaku bisa melakukan itu." Kami pergi malam itu tanpa banyak bicara. Tetapi sebelum mobil meninggalkan halaman, Dimas menerima sebuah pesan. Isinya singkat. "Kalau kalian pergi sekarang, semua akan selesai. Tapi kalau kalian tetap mencari kebenaran, besok pagi kalian akan tahu siapa yang sebenarnya mengkhianati kalian." Aku menatap Dimas. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut pada nama di HP-nya. Aku justru takut pada jawaban yang sebentar lagi akan kami temukan. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang berbeda. Setelah berhari-hari hidup dalam ketakutan dan kecurigaan, aku akhirnya menyadari bahwa yang paling melelahkan bukanlah menghadapi masalah, tetapi terus-menerus hidup dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Dimas duduk di sampingku di ruang tamu rumah saudara kami. Kami menunggu seseorang yang sudah berjanji akan datang membawa bukti terakhir. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang lelaki turun sambil membawa tas dokumen. Aku langsung mengenalinya. Dia adalah Pak Hendra, mantan pegawai perusahaan keluarga Dimas yang selama ini kami kira sudah pindah ke luar kota. Ternyata dialah yang mengirimkan amplop dan flash disk selama ini. Pak Hendra menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu dia mengetahui adanya manipulasi dokumen yang menyebabkan ayah Dimas dituduh melakukan kesalahan. Dia takut berbicara karena saat itu masih bekerja di perusahaan tersebut. Setelah pensiun, dia mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam. Namun dia tidak bisa bergerak sendiri karena orang-orang yang terlibat memiliki pengaruh dan akses terhadap dokumen. Pak Hendra kemudian mengatakan bahwa orang yang paling dekat dengan keluarga Dimas memang mengetahui semuanya, tetapi bukan sebagai pelaku utama. Orang tersebut justru pernah dipaksa menandatangani dokumen tertentu agar keluarganya tidak mendapat masalah. Aku akhirnya mengetahui bahwa nama yang ada di buku Dimas adalah kakaknya sendiri, Raka. Raka selama bertahun-tahun menyimpan rasa bersalah karena pernah menandatangani satu dokumen tanpa mengetahui akibatnya. Dimas awalnya mencurigainya karena menemukan tanda tangannya di salah satu berkas. Namun setelah diselidiki, Raka ternyata juga menjadi korban dari permainan tersebut. Pelaku sebenarnya adalah orang yang menggunakan nama perusahaan lain untuk mengalihkan dana dan memalsukan transaksi. Bukti yang dikumpulkan Pak Hendra akhirnya cukup untuk membuat persoalan itu dibawa melalui jalur hukum. Semua pihak yang terlibat dimintai keterangan.
Beberapa bulan kemudian, kebenaran mulai terbuka. Ayah Dimas dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang selama ini dituduhkan kepadanya. Bagi keluarga Dimas, itu bukan sekadar kemenangan hukum. Itu adalah pemulihan nama baik seseorang yang sudah meninggal dan tidak pernah mendapat kesempatan membela diri. Setelah semuanya selesai, aku dan Dimas kembali ke rumah kami. Malam pertama kami tidur di kamar yang sama setelah semua masalah itu berakhir terasa sangat berbeda. Dimas duduk di tepi kasur dan meminta maaf kepadaku. Aku tahu aku membuatmu kehilangan kepercayaan, katanya. Aku terlalu sibuk ingin melindungimu sampai lupa bahwa kamu berhak mengetahui apa yang sedang terjadi. Aku menatapnya. Aku tidak langsung mengatakan semuanya baik-baik saja. Karena luka akibat kebohongan tidak hilang hanya karena seseorang meminta maaf. Tetapi aku juga sadar bahwa selama proses itu Dimas tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya memilih cara yang salah untuk menghadapi masalah. Aku bisa memaafkanmu, kataku akhirnya. Tapi mulai sekarang jangan pernah menyembunyikan sesuatu sebesar ini dariku lagi. Dimas mengangguk. Aku janji. Beberapa minggu kemudian, Nadira datang ke rumah. Hubungan kami yang awalnya penuh kecurigaan berubah menjadi persahabatan yang aneh tetapi tulus. Aku akhirnya mengetahui bahwa dia tidak pernah berniat merebut suamiku. Dia hanya ingin membersihkan nama ayahnya dan membantu Dimas menemukan kebenaran. Aku bahkan sempat tertawa ketika mengingat bagaimana satu nama di HP Dimas membuatku tidak bisa tidur. Ternyata ketakutanku selama ini tumbuh dari informasi yang tidak lengkap. Meski begitu, aku tidak menyesal pernah curiga. Karena rasa curiga itulah yang akhirnya membuatku berani bertanya dan memaksa Dimas untuk terbuka. Beberapa bulan kemudian, rumah lama keluarga Dimas dijual bukan untuk menutupi utang, melainkan setelah proses hukum selesai dan semua kewajiban yang sah diselesaikan. Sebagian hasil penjualan digunakan untuk memperbaiki makam orang tua Dimas dan sebagian lagi kami simpan untuk memulai usaha kecil bersama. Aku memperbesar toko kue. Sementara Dimas mulai membantu mengelola bagian pengiriman. Kehidupan kami perlahan kembali normal. Namun ada satu kebiasaan yang berubah. Setiap kali Dimas pulang larut, dia selalu mengirim pesan. Bahkan jika hanya terlambat 30 menit. Bukan karena aku memintanya, tetapi karena dia tidak ingin aku kembali merasakan kecemasan seperti malam itu. Suatu malam, hampir setahun setelah kejadian tersebut, aku sedang membereskan dapur ketika Dimas pulang. Jam menunjukkan pukul 22.30. Dia meletakkan ponselnya di meja tanpa menyembunyikannya. Aku tersenyum melihat kebiasaan itu. Kenapa? Tanyanya. Tidak apa-apa. Aku cuma ingat malam ketika kamu pulang jam 2. Dimas tertawa kecil. Jangan diingat lagi. Aku mendekatinya. Kalau malam itu kamu tidak pulang, mungkin aku tidak pernah tahu semua ini. Dimas terdiam. Mungkin, katanya. Tapi aku berharap kita bisa belajar sesuatu dari kejadian itu. Aku bertanya, apa? Dia menjawab, bahwa rumah tangga bukan tentang tidak pernah punya rahasia. Rumah tangga adalah tentang berani mengatakan kebenaran sebelum rahasia itu menghancurkan kepercayaan. Aku mengangguk. Sejak saat itu aku tidak lagi takut ketika melihat nama asing muncul di HP suamiku. Bukan karena aku yakin hidup kami tidak akan pernah memiliki masalah lagi, tetapi karena aku tahu satu hal, jika suatu hari masalah datang, kami akan menghadapinya bersama. Dan sekarang, ketika mengingat kembali malam pukul 27 itu, aku sadar bahwa hal yang paling membuatku tidak bisa tidur bukanlah nama Nadira di HP Dimas. Bukan pula pertemuan mereka atau dokumen lama keluarganya. Yang sebenarnya membuatku tidak bisa tidur adalah ketakutanku sendiri. Takut kehilangan orang yang paling kucintai hanya karena aku tidak mengetahui seluruh kebenaran. Pada akhirnya, aku belajar bahwa terkadang sesuatu yang terlihat seperti pengkhianatan ternyata hanyalah potongan cerita yang belum lengkap. Tetapi aku juga belajar bahwa kepercayaan tidak boleh dibangun dari kebisuan. Kepercayaan harus dibangun dari keberanian untuk berkata jujur, bahkan ketika kebenaran itu terasa menyakitkan. 8 tahun pernikahan kami hampir terguncang hanya karena satu nama di layar HP. Namun dari semua kejadian itu, aku justru menemukan sesuatu yang lebih penting.
Sebuah hubungan tidak menjadi kuat karena tidak pernah diuji, melainkan karena dua orang memilih tetap bertahan ketika ujian itu datang. Dan sampai hari ini, setiap kali jam menunjukkan pukul 27, aku terkadang teringat malam itu. Aku teringat bagaimana aku berbaring pura-pura tidur, bagaimana jantungku berdegup ketika melihat nama Nadira, dan bagaimana satu nama tersebut akhirnya membuka pintu menuju rahasia keluarga yang selama bertahun-tahun terkubur. Tetapi sekarang aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya tersenyum dan bersyukur, karena malam yang dulu membuatku menangis ternyata menjadi malam yang mengajarkan kami arti sebenarnya dari kejujuran, kepercayaan, dan mempertahankan rumah tangga.